Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Menanggapi beberapa komentar pada video pembuatan solder station T12 yang bunyinya seperti ini. Maaf Mas Farid, saya mau nanya, saya sudah upload firmware-nya, tapi kenapa ya OLED-nya nggak tampil? Saya coba pakai 12 volt, apa harus pakai 19 volt? Dan komentar lainnya seperti ini. Oh ya Mas, itu kok nggak mau tampil, kenapa ya layar OLED-nya? Padahal sudah hidup, tapi malah nggak bisa nyala OLED-nya. Di depan saya ada beberapa PCB yang saya cetak PCB-nya di PCBWay ya. Pertama, ini dia PCB dari Atmega Soldering Station versi pertama. Nah, untuk OLED ini ternyata di pasaran ada dua macam ya. Kita akan lihat untuk OLED-nya. Nah, satu. Oke, dua. Apa sih perbedaannya? Namun di sini untuk susunan kakinya, di sini ada yang ground dulu baru PCC, SCL, SDA. Nah, ada yang PCC dulu baru ground, SCL, SDA. Jadi ini ketika dipakai tidak bisa saling menggantikan karena perbedaan dari susunan kaki power supply-nya. Maka di sini untuk desain PCB-nya saya menggunakan dua ya. Di sini lihatlah, di sini opsional pilihan ada atas dan bawah ya. Jadi ketika memakai yang susunannya ground dulu, maka yang dipakai di bawahnya yang ini nih. Nah, seperti ini. Ketika mendapatkan OLED yang susunan kakinya PCC dulu, maka dipakai di sini. Namun, ternyata kendalanya ketika memakai yang PCC dulu di sini untuk OLED-nya, lihatlah lebih ke atas ya. Tidak di tengah seperti yang ini. Kalau ini kan di tengah. Nah, kalau ini tengah ya untuk OLED-nya. Nah, untuk desain selanjutnya di sini untuk pemasangan OLED-nya sama ya, di sini di tengah. Nah, di sini maupun yang ini juga sama di tengah. Namun untuk kaki PCC dan ground-nya, power supply-nya tidak langsung disambungkan dengan PCC dan ground power supply. Nah, di sini memakai jumper. Oke, di sini untuk jumpernya, misalkan di sini ketika memakai OLED yang ground dulu baru PCC. Nah, seperti ini. Yang di jumper adalah yang di sini tandanya lurus ya, strip. Nah, ini dia strip tandanya, berarti kita akan zoom dulu. Nah, berarti yang di jumper adalah pin ini dengan ini, kemudian pin ini dengan ini. Oke, di sini ada yang sudah saya rakit. Nah, ini dia yang sudah saya rakit menggunakan OLED yang ground dulu baru PCC. Maka di sini untuk jumpernya lihatlah seperti ini tuh. Jadi pin ini dan ini di jumper, kemudian ini dan ini. Jadi kesininya memakai yang ground dulu baru PCC. Bagaimana jika menggunakan OLED yang PCC dulu baru ground? Oke, jadi ketika menggunakan OLED yang PCC dulu baru ground, maka yang di jumper adalah yang titik-titik ini ya. Jadi ya nanti ketika di jumpernya dipasang ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Jadi yang sisa yang ini, yang sebelah sini sisa. Kalau ini kan yang sisanya sebelah ini, sebelah kiri. Kalau nanti memakai yang OLED satu lagi akan ada sisa di sebelah kanan. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh. Ini untuk PCB dari Atmega Soldering Station. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika mendesain PCB lagi, nah ini untuk komponen tester atau transistor tester dibuat seperti ini. Nah, ini udah oke ya. Nah, untuk jumpernya jadi dipasangnya. Nah, ini atas bawah di bagian kanan, atas bawah di bagian kiri. Kalau memakai, nah kan di sini ada keterangannya tuh. Misalkan nih,
memakai display yang ground dulu baru PCC, maka jumper yang dipasang atau yang disolder ini bagian kanan atas bawah, bagian kiri atas bawah. Ketika menggunakan display OLED yang PCC dulu baru ground, maka ini yang titik-titik berarti yang atas kanan kiri, yang bawah kanan kiri. Nah, seperti itu informasinya. Jadi ketika jumper ini tidak dipasang, maka power supply tidak ada ke OLED ya. Jadi OLED-nya tidak menyala. Nah, begitupun untuk Atmega soldering station. Jadi ketika ini tidak di jumpernya tidak dipasang, tidak disolder ya. Seperti ini. Ini memakai ground dulu baru PCC. Nah, ini kan disolder tuh jumpernya. Ketika jumper ini tidak dipasang, maka tidak ada power supply untuk OLED ini. Jadi ketika ini rangkaian ini bekerja, di sini tidak akan menunjukkan apapun. Meskipun ini ketika tidak menampilkan apapun, ini tetap bekerja ya. Seperti itu. Ini untuk power supply-nya berapa? Mulai dari 12 hingga 24. 12 bisa. Namun di sini untuk tingkat kepanasannya tidak optimal ya. Saya sendiri ini memakai charger laptop ya, di sini memakai charger laptop yang 19 volt. Lumayan lah, 2 detik sudah langsung panas. Ya, kita akan coba hidupkan. Oke. Nah, seperti ini tuh. Ini langsung 2 detik panas. Bisa langsung dipakai. Oke, seperti itu guys untuk informasi dari PCB atau pemilihan power supply untuk OLED ya, untuk Atmega soldering station yang kenapa tidak tampil atau tidak menyala jika memakai PCB yang saya desain. Kalau desain sendiri mungkin langsung hidup ya. Jadi seperti itu untuk informasinya, semoga bermanfaat, semoga dapat membantu ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.